Jalan timnas Indonesia untuk terus melaju di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 memang tidak mulus. Apalagi pasukan Garuda Merah Putih baru dipecundangi timnas Irak dengan skor memalukan 5-1. Hal tersebut tentu sangat menguras energi, pikiran, dan mental para pemain. Sehingga tim besutan Sinteyong mesti banyak-banyak berbenah agar bisa segera bangkit untuk menatap partai selanjutnya menghadapi Filipina. Di sisi lain, Coach Sinteyong tentu perlu memutar otak dan merombak taktiknya setelah gagal total di pertandingan sebelumnya, di mana pelatih asal Korea Selatan itu menggunakan formasi dengan pakem 3 back, yaitu 3-5-2. Agak berbeda dari kebiasaannya yang hobi menggunakan formasi 4-4-2, 4-3-3, ataupun 4-2-3-1. Skema ini mengandalkan 2 sosok pemain sayap dan 3 gelandang sebagai tumpuan di lini tengah yang bertugas mengawal pertahanan dan otak penyerangan. Setuju ataupun tidak, perlu diakui bahwa timnas Indonesia tidak turun dengan kekuatan terbaiknya dalam laga kontra Irak. Jelas, bahkan para netizen pun turut melayangkan kritik kepada para pemain, mulai dari Nadeo sang kiper utama, McLeod, Denny Sulistiawan, dan beberapa pemain lainnya. Apalagi Sinteyong dicap oleh beberapa pihak terlalu berani dalam hal pemilihan pemain, karena dirinya memainkan sosok Adam Alisson yang cuma memainkan 8 pertandingan bersama timnas di era Sinteyong. Ditambah lagi pemain yang usianya hampir menyentuh 30 tahun tersebut punya gaya bermain yang lebih menyerang. Hal itu jelas membuat perannya bertabrakan dengan McLeod dan Ricky Kambuaya yang juga punya gaya main serupa. Alhasil lini tengah Indonesia dengan mudahnya diobrak-abrik dan ditembus pasukan Irak. Lini tengah Indonesia memang sedang tertatih-tatih, apalagi Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner masih berkutat dengan cedera, yang jelas makin mempersempit opsi pemilihan pemain bagi pelatih Sinteyong. Melihat performa buruk di laga sebelumnya, tentu ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menambah lini tengah Indonesia. Pertama, jelas dari segi pemilihan pemain. Pasalnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketiga nama yang dipasang dalam pertandingan kontra Irak punya gaya main yang kurang lebih sama. Baik McLeod, Ricky Kambuaya, dan Adam Alisson sama-sama gelandang tipe box to box dan gelandang kreatif. Hal tersebut tentu terlalu beresiko untuk dilakukan, apalagi Indonesia bermain dengan pakem 3 back, di mana Asnawi dan Shaini Patinama yang berperan sebagai wingback akan lebih aktif membantu penyerangan. Sehingga tidak adanya sosok gelandang bertahan bakal jadi faktor krusial yang dapat menambah beban bagi ketiga center back. Melihat skuad yang di bawah, terdapat beberapa pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Mereka adalah Rahmat Irianto yang sudah terbukti sering bermain bagus, dan juga Sandy Walsh yang pernah dicoba Coach Sinteyong di posisi tersebut. Namun absennya sosok gelandang bertahan jelas bukan satu-satunya masalah yang dimiliki lini tengah Indonesia. Dalam laga kontra Irak, aliran bola dan kreativitas kita terlihat mati suri. Dilihat dari statistik jalannya laga, Indonesia tercatat melakukan 265 passing dengan hanya 195 saja yang sukses dikirimkan. Apabila dipresentasekan, akurasi umpan Indonesia cuma mencapai 73%. Hal itu tentu berpengaruh pada jalannya pertandingan, di mana dengan passing amburadul seperti itu, Indonesia akhirnya cuma bisa melakukan 33% penguasaan bola. Dengan kata lain, trio McLeod, Kambuaya, dan Adam Alisson sama sekali tidak berjalan, meskipun ketiganya adalah gelandang kreatif, yang seharusnya umpan-umpannya bisa jauh lebih baik untuk menciptakan peluang dan membelah pertahanan lawan. Untuk itu terdapat beberapa nama yang sepertinya lebih cocok digunakan Sinteyong untuk laga menghadapi Filipina mendatang. Salah satunya adalah sosok Witan Sulaiman dan Arhan Fikri. Memang benar permainan Witan mulai inkonsisten dan sudah banyak dikritik. Sementara Arhan Fikri juga terlihat belum 100% siap untuk memperkuat timnas senior. Akan tetapi apabila Indonesia butuh kreativitas,
maka kedua nama tersebut bisa jadi opsi menarik. Apalagi Witan juga punya kemampuan dribbling yang bisa jadi nilai plus saat Indonesia dihadapkan dengan kebuntuan. Sementara itu, kehadiran Witan dan Rahmat Irianto di lini tengah Indonesia dapat dibarengi dengan sosok Lok ataupun Kambuaya sebagai gelandang tengah tambahan. Apalagi kedua nama tersebut merupakan anak kesayangan Sinteyong yang kerap dipanggil ke timnas di setiap kesempatan. Selain lini tengah, barisan penyerangan Indonesia sendiri nampaknya juga perlu dapat perhatian lebih dari pelatih Sinteyong. Apalagi dua Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan sama sekali tidak berjalan, sehingga kehadiran sosok Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Sadil Ramdhani, ataupun Rafael Struijk bakal sangat dibutuhkan untuk laga selanjutnya. Dengan demikian, Sinteyong juga perlu melakukan perombakan formasi menggunakan 3 pemain depan seperti sebelum-sebelumnya. Apalagi secara track record, Sinteyong memang lebih akrab dengan formasi 3 pemain depan. Bahkan taktik tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk bermain lebih proaktif karena kehadiran 3 pemain depan sangat berguna untuk melakukan pressing secara lebih baik dan merata, serta akan lebih banyak opsi passing untuk mengembangkan permainan, di mana kedua hal itu merupakan faktor krusial yang sempat hilang dari permainan Indonesia di laga melawan Irak. Pasukan Sinteyong tidak boleh terlalu lama larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, mereka mesti buru-buru berbenah agar bisa segera bangkit di laga selanjutnya menghadapi Filipina, sembari terus menjaga asa untuk bisa lolos ke turnamen Piala Dunia 2026 mendatang. Mengingat pertandingan terakhir, lini tengah kita diobrak-abrik pasukan Irak. Nampaknya Sinteyong perlu mempertimbangkan Rahmat Irianto dan Witan Sulaiman untuk menggantikan Mark Locke ataupun Adam Alis, tergantung pada pendekatan permainan yang diinginkan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Itulah ulasan mengenai trio lini tengah terbaik timnas Indonesia yang paling cocok dipasang untuk menghadapi perlawanan sengit Filipina.